Saudara pernah mendengar bagaimana ada satu rencana daripada Benyamin Netanyahu untuk membuat satu terowongan baru ataupun terusan, tidak memakai terusan Suez. Tetapi juga suatu jalan raya mulai dari Saudi sampai kemudian sampai ke dunia bagian Eropa. Tetapi itu rencana manusia. Ada satu rekonsiliasi yang pasti terjadi, tetapi pada waktu kerajaan 1000 tahun, Yesaya 19. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari mana? Mesir ke Asyur. Asyur itu Suriah atau Syria sekarang sampai Irak. Sampai yaitu sungai Efrat. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir. Ini kan musuh besar tuh. Dan orang Mesir ke Asyur, dari Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Berarti melalui Israel. Pada waktu itu Islam menjadi yang ketiga di samping Mesir, samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Saudara, kita lihat keadaan politik sekarang. Mesir sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Israel. Bahkan mengeluarkan ancaman-ancaman dan mengatakan akan mengeluarkan sekian billion dollar untuk membangun kembali Gaza. Tetapi saudaraku, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tapi ini terjadinya kerajaan 1000 tahun, saudara. Rencana manusia dengan rencana Tuhan. Kalau kita mau berhasil cuma sederhana. Ikuti rencana Tuhan. Saat ini yaitu Laut Mati itu sedang turun, saudaraku ya. Turun habis-habisan. Dan Israel mau mencoba meniru Yeskiel 47. Yaitu dari sungai besar, Laut Mediterania itu disalurkan airnya, yaitu masuk ke Laut Mati. Dan saat itu dikatakan dalam Yesaya 47, akan ada ingat ikan. Sampai sekarang tidak ada binatang di situ. Ikan-ikan akan berkeriapan di sana, akan ada pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Kalau itu pasti terjadi, tapi rencana Tuhan. Kita melihat di sini, ini adalah rekonsiliasi tapi tidak terjadi sekarang. Dikatakan yang diberkati Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Diberkatilah Mesir, disebut umatku. Dan Asyur buatan tanganku. Dan Israel milik pusakaku. Kita melihat bagaimana akan terjadi damai di atas muka bumi. Seringkali Millennium Kingdom disebutkan kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun shalom. Hanya karena Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan damai. Termasuk Donald Trump, Putin, apalagi Zelensky, apalagi yang lain. Cuma seseorang, yaitu the Prince of Peace, akan mengadakan ini. Saudara, firman Tuhan saya begitu kagum. Kenapa saya percaya Alkitab? Karena isinya nubuatan dan 100% akurat, saudara. Bukan seperti ramalan Nostradamus, Joyo-Boyo. Jangan percaya yang seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi karena itu saudaraku, pada saat ini yang lebih penting daripada itu rekonsiliasi. Tidak usah nunggu Tuhan Yesus datang. Karena Yesus sudah dalam diri kita. Mari kita berdamai satu dengan yang lain. Sekali lagi Mazmur 133. Di mana ada harmoni. Di situ akan ada urapan baru. Akan ada berkat. Bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya kita mengeterapkan ini dalam hidup kita. Mungkin dalam keluarga saudara ada Mesir, ada Asyur. Ada juga yang sudah percaya. Tetapi Yesus is for now. Ya, karena namanya I am. Namanya bukan I was atau I will be. Namanya I am. Biar ada damai sejahtera di rumah saudara. Dan di dalam Roma pasal 15 ada karunia kerukunan. Minta itu dari Tuhan. God bless you all. Amin. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara bersuka cita hari ini, amin. Coba lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Kita bersyukur buat hari ini. Tuhan jadikan bagi kita. Kita masih diizinkan Tuhan. Kita boleh bernafas. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik. Kau Allah yang sangat baik bagi kami. Kasih setiamu kekal dalam hidup kami. Hari ini kami ada Tuhan. Kami diizinkan Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Satu yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami percaya ketika kami menikmati hadirat-Mu.
Kami boleh merasakan kuasa-Mu. Kami boleh merasakan kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu, dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami memberkati bangsa kami, kami memberkati negeri kami. Shalom atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ada dalam rencana Tuhan yang besar. Kami percaya rancangan-Mu luar biasa atas bangsa kami. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami. Dengan segala masalah problema yang terjadi, biarlah mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kecakapan oleh Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, semuanya berasal daripada Tuhan. Semuanya untuk kebaikan setiap kami. Terima kasih berkat-Mu juga atas kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, kiranya lawatan Allah terjadi atas kota kami. Berkati para pemimpin yang ada di kota ini. Berkati penduduk yang ada di kota ini. Berkati gereja-Mu Tuhan. Kami percaya kehadiran gereja-Mu di tempat ini. Kiranya kami boleh menjadi berkat untuk nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kami mencintai-Mu. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya rapata syikira nama-namanya. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the bersyukur Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita adalah umat pemenang, amin.
menjadikan setiap kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab Engkau Tuhan yang ada beserta dengan kami. Kau Bapa yang setia bagi kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tepuk tangan bagi Dia, Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Lakukan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ku agungkan Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selama. Mari sembah Dia. Sejenak kita sembah Tuhan. Nikmati kasih Tuhan hari ini, agar kau tidak sia-sia datang di tempat ini. Dan pastikan kau berjumpa dengan Tuhan Yesus, Raja segala raja, yang akan mengimpartasikan kuasa, kasih, kekuatan, pengurapan Tuhan turun. Jama umat Tuhan, jama Tuhan. Berikan hati yang mengasihi-Mu Tuhan, hati yang selalu rindu akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan bekerja, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Haleluya, kesembuhan. Ora-lalala, mujizat terjadi, keajaiban terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Ya tolong kami Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih. Ya nikmati kasih Tuhan hari ini. Tuhan, oh, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah, kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan perkara besar bagi umat-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu
Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Firman-Mu akan menolong kami. Firman-Mu akan menyembuhkan kami. Firman-Mu Tuhan akan menyelamatkan kami Tuhan. Dan sampaikan isi hati Tuhan kepada kami semuanya. Sehingga kami terus berada dalam tahta kasih karunia daripada Tuhan. Dan kami siap menerima berkat spesial hari ini. Yang melampaui nilainya daripada emas, perak, permata yang ada. Yaitu firman Tuhan. Terima kasih, kami akan mendengar sebagai seorang murid yang mau mendengar, taat dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama amin. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kiri, katakan saya siap diberkati Tuhan hari ini. Wow, haleluya. Wah, saya lihat wajah-wajah saudara ceria ya. Semuanya ganteng-ganteng yang cowok ya. Yang cewek bukan cantik-cantik, cuantik-cuantik. Haleluya. Nah, hari ini saya akan bagikan ya berkat di tanah Goshen, saudara. Nanti kita akan belajar ya apa yang terjadi di tanah Goshen. Nah, saudara, kita akan baca dulu ayatnya di dalam Keluaran pasal 8 ayat ke-22 sampai yang ke-23. Saya bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saudara, ketika bangsa Israel, saudara, ada di tanah Mesir, nah itu dimulai dari cerita Yusuf yang dibuang atau dijual, kemudian menjadi budak, dan sampai akhirnya dia menjadi pemimpin, wakil daripada Firaun, posisi yang sangat tinggi. Nah saudara, Yusuf meminta saudara kepada Firaun waktu itu untuk bangsanya atau saudara-saudaranya bisa pindah ke Mesir karena ada terjadi kelaparan yang dahsyat. Diberikanlah satu tempat namanya Goshen, saudara. Jadi Goshen ini terletak saudara di daerah Mesir ya, kalau saudara perhatikan di sana. Ah, ini Goshen di sini ya, dekat Mesir, saudara. Nah, saudara, itu ternyata tanah yang subur ya, tanah saudara yang memang Tuhan sediakan bagi orang-orang Israel supaya bangsa Israel terpelihara, tidak mati kelaparan. Nah, saudara, selama bertahun-tahun mereka tinggal di sana. Nah, tahukah saudara bahwa tanah ini dispesialkan buat Tuhan supaya bangsa Israel di sana, saudara, bisa berkembang biak, ya, bisa beranak cucu dengan baik tanpa dipengaruhi oleh orang-orang Mesir. Saya punya teman saudara, ya dari kaum sana, ya seorang pilot saudara. Ketika saya kirim renungan dan saya ada sedikit yang menyebutkan Mesir itu simbol daripada dosa. Dia bilang begini, Pak, benar Pak, apa yang Bapak tulis itu Mesir tuh orang-orang jahat, dia bilang saudara ya. Memang simbol orang jahat. Sampai sekarang mereka tahu saudara bahwa Firaun itu dajjal katanya saudara. Firaun tuh jahat dan lain sebagainya. Itu yang mereka tahu. Nah saudara, waktu itu bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa seperti itu saudara. Bangsa yang tidak takut akan Tuhan, bangsa penyembah berhala. Tetapi saudara, bangsa Israel bisa hidup di tanah itu, tentu begini saudara, mereka mendapatkan hak spesial. Mereka mendapatkan saudara perlindungan yang spesial di hadapan Tuhan. Makanya di ayat tadi saudara disebutkan bahwa tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Nah saudara, peristiwa ini terjadi ketika Mesir kena tulah. Ya, tulah ada pada Mesir tapi di Goshen tidak. Ya, saudara percayalah saudara, mungkin tulah ada di mana-mana saat ini. Orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak kenal Tuhan saudara, mereka menghadapi berbagai macam musibah saudara. Mereka menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah mungkin sama kita menghadapi kesulitan, tetapi orang-orang di dalam Tuhan pasti selalu ada jalan keluar. Amin. Pasti akan mendapatkan berkat atau perlakuan spesial daripada Tuhan. Bukan soal tempat, saudara. Kalau dulu berbicara tentang tempat, tetapi sekarang berbicara siapa yang ada di dalam diri kita. Ketika ada Tuhan dalam diri kita, maka berkat-berkat spesial akan Tuhan kerjakan.
Tepuk tangannya jangan setengah-setengah. Haleluya. Nah, Goshen itu adalah nama tempat di Mesir, merupakan tanah yang dihadiahkan Firaun kepada bangsa Israel pada masa Yusuf. Goshen digambarkan sebagai tanah terbaik di Mesir, cocok untuk ditanami, untuk menggembalakan ternak, melambangkan tanah yang aman, berlimpah dan nyaman. Saudara, itulah baiknya Tuhan kita. Ya. Tuhan pasti saudara memelihara umatnya. Tuhan pasti menjaga, melindungi umatnya. Memberikan sesuatu berkat-berkat yang terbaik saudara kepada kita semuanya. Sebab kita adalah Israel yang dicangkokkan. Saudara, kedudukan kita sekarang sama dengan orang Israel. Haleluya, sama persis, perlakuannya sama. Kalau Israel saudara terkenal tadi dikatakan milik pusakaku. Demikian juga kita saudara, percaya kita milik pusakanya Tuhan. Amin. Kita anak-anak Allah saudara. Itu harus kita amini. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat saudara apa perbedaan antara Mesir. Jadi ada tanah Goshen, kemudian ada wilayah Mesir yang cukup luas. Nah ada perbedaan pada waktu terjadi kutuk atau tulah di Mesir. Yang pertama, di seluruh Mesir ada tulah, tetapi di Goshen tidak ada. Kemudian tidak ada seekor pun ternak bangsa Israel yang mati. Kemudian di Mesir ada hujan es, tetapi di Goshen tidak ada. Kemudian di Mesir ada kegelapan, di Goshen ada terang. Kemudian bahkan seekor anjing pun tidak akan menggonggong orang Israel dan ternak mereka, saudara. Wow, ini kalau bukan karena Tuhan tidak akan bisa. Saya yakin Tuhan juga akan kerjakan saudara dalam rumah tangga kita. Amin. Dalam usaha kita, dalam bisnis kita saudara. Sekalipun banyak orang mungkin menghimpit kita saudara. Banyak orang mungkin menekan kita. Tapi ketika saudara percaya, saudara seperti berada di tanah Goshen. Saudara akan diperlakukan spesial oleh Tuhan. Nah saudara, di sini kita melihat ada 10 tulah. Saudara, saya pelajari dan saya selidiki. Maksudnya 10 tulah ini apa? Ternyata ada maksudnya saudara. Jadi bukan tulah-tulah sembarangan ya. Ini untuk menentang atau untuk membongkar saudara berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan orang Mesir. Ternyata tulah-tulah ini saudara ada kaitannya, Tuhan ingin mengalahkan dewa-dewa orang-orang Mesir. Nah yang pertama itu tulah air menjadi darah. Ini berbicara mereka menyembah dewa Happy, dewa sungai Nil. Waktu kan sungai Nil berubah menjadi darah. Nah Tuhan ingin saudara menyingkapkan ada dewa yang disembah oleh orang Mesir pada waktu itu. Dan itu saudara satu bentuk kejahatan yang luar biasa. Kemudian tulah katak, dewi melambangkan Dewi Haket, Dewi Katak atau dewi yang membuatmu kesusahan. Kemudian tulah nyamuk dari debu, dewa tanah. Kemudian tulah lalat, dewa Hepri yang berkepala lalat, merupakan dewa penciptaan reinkarnasi dan dewa pergerakan matahari. Jadi semuanya itu tulah itu ada kaitannya saudara. Tuhan ingin menghancurkan berhala-berhala di sana. Kemudian saudara, tulah sampar menyebabkan ternak Mesir mati. Dewi Hathor, dewi perlindungan dan cinta. Seringkali dewi ini digambarkan berwajah lembu. Ya itu yang terjadi di Mesir. Nah kemudian yang keenam ada tulah barah, Dewi Isis, Dewi kesehatan dan kedamaian. Yang ketujuh hujan es, Dewi Nut, dewa langit. Oh mereka ini nyembah banyak dewa ternyata. Kemudian tulah belalang, dewa Set, dewa badai dan ketidakteraturan. Tulah kegelapan, dewa Ra yang merupakan dewa matahari, dewa di atas segala dewa Mesir. Yang 10 paling simbolis kematian anak sulung Mesir. Saudara, ternyata Tuhan itu punya makna ketika menjatuhkan tulah ke orang-orang Mesir. Sebab mereka saudara banyak sekali punya berhala. Banyak penyembahan-penyembahan dewa-dewa yang aneh-aneh saudara. Dan itu bentuknya nyata saudara. Itu setan gitu kan kira-kira saudara ya. Itu setan saudara. Dan ketika saudara Musa mendemonstrasikan kuasa Tuhan, orang-orang pintar mereka ya, imam-imam berhala mereka juga bisa memanifestasikan dengan kuasa iblis saudara. Jadi hati-hati saudara, ketika ada orang-orang yang mungkin disembuhkan karena dukun, bisa enggak saudara? Sangat bisa. Sama seperti dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. Tapi saudara jangan salah.
Ya, mereka akan menuntut sesuatu daripada kita. Tetapi kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan kita itu gratis, saudara. Tuhan tidak pernah nuntut. Yang penting begini, saudara, saudara tetap setia kepada Tuhan. Saudara tetap menyembah kepada Dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan terus ya. Apa yang dapat kita pelajari, saudara? Bangsa Israel hidup di tanah Gosen, sementara orang-orang Mesir kena tulah. Seharusnya saudara ya, di daerah yang sama, satu tempat yang sama, negara yang sama, kalau satu area kena tulah, harusnya yang lain kena tulah. Tapi ini tidak saudara. Sebagai contoh, Bondowoso kena tulah belalang umpamanya saudara ya. Belalang nyebar di mana-mana gitu saudara. Itu kan pernah terjadi saudara di mana-mana. Nah, tiba-tiba Bondowoso enggak kena. Itu kan spesial. Kok aneh gitu saudara ya. Kok bisa? Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, ini yang terjadi di tanah Gosen. Seharusnya mereka kena. Tapi mereka tidak pernah kena tulah saudara. Bahkan yang tadi saudara, yang terakhir. Anak sulung mati saudara. Dari antara banyak orang-orang Mesir. Tapi anak sulung orang Israel mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Ini yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini atau cerita ini saudara? Nah, yang pertama adalah jauhi kencongkakan atau ya dan kesombongan. Congkak dan sombong itu mirip-mirip saudara, kakak adik ya. Kakak adik saudara, saudara kembar lah kira-kira saudara. Nah, Yeskiel 29 itu pernah berbicara tentang Mesir dalam ayat yang kedua dan ketiga. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun raja Mesir dan bernubuatlah melawan dia, melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakanlah. Katakan beginilah firman Tuhan Allah. Lihat aku menjadi lawanmu hai Firaun. Raja Mesir, buaya yang besar. Yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu yaitu Nil. Yang berkata, sungai Nil aku punya. Aku yang membuatnya. Wow, betapa sombongnya saudara Firaun, pemimpin mereka. Jadi saudara, Mesir ini adalah simbol kesombongannya manusia. Dosa kesombongan saudara. Saudara, saya pernah bilang begini saudara. Kalau akar segala kejahatan itu cinta uang. Tapi ibunya, biangnya, induknya dosa itu adalah kesombongan. Hati-hati saudara ya. Kesombongan ini bisa melanda siapapun termasuk saya yang berdiri di depan. Sebab kesombongan saudara itu bisa terjadi begini tanpa kita sadari. Ternyata kita sudah sombong, itu ciri dosa kesombongan yang sering kali tidak kita sadari. Padahal itu sudah termasuk atau merasuk dalam diri kita. Kita merasa hebat, kita merasa lebih daripada yang lain. Kita merasa mampu saudara, kita merasa jauh saudara bisa dipakai Tuhan. Saudara, iblis waktu jatuh dalam kesombongan ada di mana saudara? Di sorga kan? Apa dia jauh dari Tuhan? Enggak. Dia ada di surga loh saudara. Artinya begini saudara, hati-hati. Ketika saudara ada di dalam lingkungan pelayanan, gereja, dosa ini bisa masuk dalam kehidupan kita. Dan cirinya tidak saudara dan saya sadari. Tidak pernah saudara sadari. Ini banyak melanda saudara hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan saudara. Saudara kalau lihat Lucifer tuh jago banget. Jago musik, nyanyinya paling jago saudara. Ya semua lewat saudara. Mau saudara bicara siapa yang jago nyanyi? Celine Dion? Oh lewat saudara. Lewat semuanya saudara. Main musiknya. Semua grup-grup musik lewat semuanya saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Karena dia merasa paling hebat. Dia merasa kalau tidak ada saya yang memuji, menyembah Bapa di sorga, maka tidak akan ada penyembahan yang baik. Saudara hati-hati, kita jatuh dalam dosa kecongkakan dan kesombongan ini saudara. Dan saya percaya saudara semuanya rendah hati. Tepuk tangan dong, dan toleh kanan kiri, ayo bro. Jangan sombong ya bro, sis jangan sombong, jangan sombong. Saudara punya kekayaan harta saudara, ayo tetaplah rendah hati.
Katakan, aku bersyukur Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang patut aku banggakan dan semuanya aku kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku akan tetap rendah hati Tuhan, aku tetap mengandalkan Tuhan. Makanya saya pernah bilang begini saudara, orang yang sudah jarang ibadah itu awal-awal saudara untuk jatuh dalam dosa kesombongan. Mohon maaf. Wah, ke gereja enggak apa-apa, saya bisa kok. Tanpa Tuhan, saya bisa masih melakukan pekerjaan usaha dan lain sebagainya. Hati-hati, itu cikal bakal, benih saudara ya. Benih, hati-hati saudara. Oh enggak tanpa Tuhan pun enggak apa-apa kok. Saya enggak ke gereja pun enggak apa-apa. Aman-aman saja. Hati-hati saudara ya. Nah makanya saudara, ini yang terus terjadi dengan bangsa Mesir. Ya, tadi sempat disinggung bangsa Mesir ya oleh Pak Arifin. Sampai sekarang mungkin saudara saya enggak tahu. Nah saudara, yang jelas begini, kita harus menjauhi dosa kecongkokan, kesombongan, merasa lebih hebat, merasa lebih mampu, merasa lebih daripada yang lain. Nah Yesaya 31 ayat yang ke-1, kemudian saya lompat ayat yang ke-3 saya bacakan buat saudara. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ayat 3 lompat, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan menjatuhkan yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Saudara, ini simbol atau lambang daripada orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan pertolongan manusia, bukan mengandalkan Tuhan lagi. Saudara, ayo mari hari ini, ibadah kita itu adalah bentuk bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin. Ibadah yang kita lakukan, doa yang kita lakukan, kita mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau terus mengandalkan Tuhan. Sekalipun aku sudah diberkati, aku sudah mampu, aku sudah memiliki usaha dan pekerjaan yang cukup. Tuhan, aku tetap mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang kan manusia saudara di tengah jalan tuh beralih saudara. Oh, awalnya mengandalkan Tuhan, awalnya cinta Tuhan. Doanya saudara, Tuhan tolong saya supaya saya diberkati. Tuhan tolong saya dalam keadaan terhimpit. Begitu Tuhan tolong, lupa Tuhan saudara. Dan mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, ini yang dilakukan pernah bangsa Israel saudara. Kan pernah bilang gini, waktu mereka berada di padang gurun, mereka bilang begini, wah musuh-musuh kita yang kita hadapi orang Filistin, orang Moab, orang Amori itu besar-besar. Coba kita cari bantuan ke Mesir. Karena Mesir ini kan terkenal dengan punya pasukan yang luar biasa. Siapa tahu bisa menolong. Karena mereka sudah menyaksikan orang Mesir itu punya pasukan berkuda. Kalau sekarang saudara, itu sudah berbicara tentang senjata yang canggih, kira-kira gitu. Panser saudara, ada pesawat terbang yang luar biasa. Dulu kuda dilambangkan simbol keperkasaan sebuah bangsa. Nah bangsa Israel pernah saudara bilang, mereka mau cari pertolongan dari Mesir, tapi Tuhan mencela mereka. Jangan kau andalkan Mesir, sebab mereka manusia biasa. Mereka bukan Allah saudara. Nah saudara yang kasihan Tuhan, ayo mulai hari ini saudara, buktikan diri kita bahwa kita mau mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara, ke depan banyak prediksi macam-macam, betul gak saudara ya? Oh keadaan ekonomi semakin begini, keadaan ekonomi tambah kacau saudara. Kemudian saya kemarin ngomong sama salah satu jemaat, wah Pak sekarang ini waduh lagi keadaan gak seperti dulu, susah dan lain sebagainya. Saudara, ketika hal itu terjadi saudara, dan kemudian kita terus mengandalkan Tuhan, maka saya percaya begini, keadaan saudara akan seperti di tanah Goshen. Amin. Tidak akan mengalami seperti apa yang ada di Mesir. Saudara akan mengalami perlindungan daripada Tuhan. Ya, karena apa saudara? Karena banyak sekarang saudara, orang-orang sudah mulai menjerit. Nah jangan sampai begini saudara, begitu kita butuh pertolongan baru cari Tuhan. Yang Tuhan mau setiap hari saudara kehidupan kita harus cari Tuhan. Amin.
Saudara dalam keadaan baik atau tidak baik tetap cari Tuhan. Jangan dalam keadaan tidak baik baru menjerit kepada Tuhan. Justru dalam keadaan yang baik saudara tetap berseru kepada Tuhan. Maka saya yakin saudara sedang memelihara hubungan dengan Tuhan. Sehingga hal-hal yang terjadi di depan saudara tidak akan kaget. Dan saudara saya yakin kita akan ketemu jalan keluar yang terbaik buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah yang kedua adalah jauhi penyembahan berhala. Yesaya 19 ayat 1 tadi kita sudah lihat, ternyata saudara tulah itu melambangkan Tuhan ingin membasmi, mempermalukan dewa-dewa orang-orang Mesir dengan 10 tulah itu. Nah Yesaya 19 ayat 1, ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Saudara, mereka sangat percaya dengan kekuatan dewa-dewa atau berhala-berhala mereka. Karena mereka juga mengalami dan dalam tanda kutip mujizat dari dewa itu sendiri. Berapa banyak saudara melihat, wah kok orang-orang yang tidak percaya kok bisa datang ke orang pintar ini gitu saudara ya, tanda kutip. Benar-benar terjadi. Dan ini melanda semua orang. Termasuk maaf saudara, pejabat-pejabat itu semuanya erat kaitannya saudara dengan seperti ini. Mereka mencari pertolongan terhadap hal-hal yang seperti ini saudara. Nah, namun Tuhan melihat begini saudara, bahwa Tuhan akan datang untuk apa saudara? Untuk mempermalukan dewa-dewa yang ada di Mesir. Membuat berhala-berhala di Mesir gemetar di hadapannya. Karena ternyata begini, mereka mungkin bisa untuk memanifestasikan kuasa. Tapi mereka tidak berkuasa. Yang lebih berkuasa itu adalah Tuhan. Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan dewa-dewa. Tuhan tidak bisa dikalahkan saudara dengan dewa-dewa. Itu sangat kecil bagi Tuhan. Nah makanya saudara, Tuhan mau begini, secara jasmani Tuhan ingin juga kita menjauhkan dewa-dewa. Namun pertanyaannya begini, Pak, saya sudah membuang banyak dewa-dewa, saya sudah membuang banyak berhala-berhala. Terus apa yang saya lakukan? Ternyata begini saudara, ada berhala-berhala di masa kini, berhala-berhala di akhir zaman saudara. Yang sering kali begini saudara, fungsinya itu sama ketika kita menyembah secara kasat mata jasmani, kita sebenarnya sedang menyembah berhala. Tanpa kita sadari, yaitu apa saudara? Di sini sesuatu yang kita tuhankan. Bukan benda lagi saudara. Hobi kita. Kesenangan-kesenangan duniawi kita. Ada banyak orang saudara untuk susah untuk lepas daripada dosa. Ada banyak orang saudara begitu diberitahu ayo bertobat. Bertobat sampai saudara bapak ibunya nangis-nangis saudara ya. Sampai saudara itu waduh tolonglah kamu ini itu kamu tahu itu jahat. Kamu ayo lepas dari itu. Waduh saudara mereka tidak mau lepas. Suruh ajak ke gereja saudara. Aduh susahnya minta ampun. Karena kesenangan jasmani ini loh. Yang mereka memikat mereka jauh melebihi daripada hal-hal yang berbau rohani. Hati-hati saudara. Makanya untuk anak-anak kita saudara, kita harus perlu jaga mereka. Sejak masa kecil itu penting buat kita mendidik mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Supaya besar nanti saudara, mereka tidak menjadikan hal yang lain melebihi daripada Tuhannya. Nah yang kedua adalah sesuatu yang kita anggap mempunyai kuasa seperti Tuhan. Maaf saudara, dalam hal rohani pun sama saudara ya. Wah ada yang mengkultuskan saudara ya. Anggur perjamuan. Ini saya sebut saja maaf saudara. Wih cari kesembuhan pakai anggur perjamuan. Pakai minyak urapan saudara. Wow ini kan sesuatu yang memang di sini dibilang saudara mempunyai kuasa seperti Tuhan. Bukan cari Tuhannya loh. Banyak orang ke gereja saudara bukan cari Tuhan. Tapi cari minyak urapan saudara. Supaya apa? Supaya minyak itu nanti bahkan ada yang aneh saudara. Ini benar-benar cerita beneran saudara. Ada orang saudara mau pelepasan saudara. Itu syaratnya harus minum baby oil dicampur dengan air. Diubek-ubek diminum saudara. Supaya muntah katanya.
Itu apa dari Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan saudara tidak berbicara seperti hal-hal itu saudara. Sehingga akhirnya begini saudara, oh kalau pelepasan harus pakai itu, minum itu saudara. Saudara ini bahaya, dalam kekristenan itu akan ada juga penyesatan. Makanya saya perlu beritahu kepada saudara, supaya saudara tidak lagi untuk apa? Mengkultuskan sesuatu saudara. Melebihi daripada Tuhan. Haleluya. Melebihi daripada yang kita sembah saudara. Kemudian sesuatu yang kita cintai, inginkan, harapkan lebih daripada apapun. Saudara, kadang-kadang keinginan duniawi ini saudara, keinginan daging, membuat kita tidak cinta Tuhan, lupa Tuhan. Padahal Tuhan sudah sangat mengasihi kita saudara. Ibaratnya kita sering menduakan Tuhan, ya, menduakan hal yang menyenangkan duniawi, kemudian cinta Tuhan tetap. Saudara seolah-olah berdiri di tengah-tengah. Cinta Tuhan, cinta dunia. Cinta Tuhan itu namanya berhala saudara. Secara tidak langsung tanpa kita sadari. Makanya saudara, saya sebagai gembala di tempat ini, saya akan terus beritahu saudara. Untuk saudara membiasakan atau menjadikan budaya. Ibadah ini adalah sebuah budaya yang baik saudara. Amin. Doa itu adalah ibadah, budaya yang baik saudara. Untuk apa? Terus mengingatkan kita supaya kita tidak menduakan Tuhan saudara. Kemudian sesuatu yang kepadanya kita menggantungkan seluruh hidup kita. Yang selanjutnya sesuatu yang menguasai kita, segala yang kita harapkan memberi kita surga duniawi. Dunia yang kita harapkan lebih dari apapun, ketentraman duniawi, kesehatan jasmani dan lain sebagainya. So nanti bisa terjemahkan sendiri. Yang jelas begini saudara. Ada tandanya begini jelas ya. Ketika ada, ayo kita doa gitu saudara. Wah reaksinya biasa-biasa. Doa lagi gitu kan saudara. Ayo teman-teman, ayo doa. Wah saudara. Tapi saudara ketika saudara berbicara tentang ayo kita pergi ke pantai. Langsung duduk. Saya ikut Pak, saya ikut. Padahal belum tentu ibadah loh saudara. Nah ini saudara yang harus kita ubah. Supaya apa saudara? Kita benar-benar kalau berbicara tentang Tuhan, kalau sudah ada sounding bertemu dengan Tuhan, harusnya saudara, keren banget. Aduh ada doa malam, Tuhan aku ingin ketemu dengan Tuhan. Gitu saudara ya. Jangan doa lagi, ibadah lagi. Saudara coba bayangkan saudara, ini Kowancu sudah berikan ilustrasi saudara. Saya dapat inspirasi dari dia saudara. Teman kita saudara, sepupu kita saudara. Kalau ibadah 1 hari 5 kali. Kita saudara seminggu berapa kali saudara? Sekali cuman berapa jam? Paling banter 2 jam saudara ya. 2 jam saudara, bayangin. Saya sedih mendengarnya saudara. Hanya 2 jam saudara. Itu pun susahnya minta ampun saudara. Mereka setiap hari saudara. Ya, sampai Kowanco ilustrasikan seorang yang kerja saudara. Coba di tempat kerjaanmu. Kalau orang seberang minta izin untuk ibadah, enggak mungkin enggak diizinkan. Karena ibadah pasti diizinkan. Kalau enggak diprotes saudara ya. Karyawan pemain, saya mau sembahyang dulu. 5 waktu boleh karena sembahyang saudara. Tapi orang percaya saudara, susahnya minta sembahyang. Seminggu sekali selama 2 jam itu susah banget loh saudara. Ayo, ini pertanyaan buat kita sendiri. Sama seperti saya saudara. Apakah ibadah, apakah saudara sesuatu untuk Tuhan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita? Atau ada sesuatu yang menguasai saudara lebih daripada yang lain? Saudara ingat ketika 10 tulah tadi, Tuhan tuh sangat membenci berhala-berhala. Nah tanpa kita sadari saudara, kita sedang memelihara berhala. Tanpa kita sadari. Apa yang kita lakukan, kesenangan duniawi melebihi daripada Tuhan. Itu kita sama dengan penyembahan berhala. Saudara Kolose 3:5 katakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa saudara? Duniawi. Duniawi apa? Kesenangan daging saudara. Wah, hiburan macam-macam yang berbau daging. Menyenangkan. Sekarang kan musim Netflix ya. Wah kalau nonton senang banget saudara ya. Wah filmnya Pak berseri episode 1 sampai 12 Pak. Wah keren Pak, drakor.
Senang saudara, mau nonton, bahkan saudara digenjot seharian bisa saudara. Sampai seperti itunya. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan apa saudara? Penyembahan berhala. Tuhan benci dengan seorang yang menyembah berhala saudara. Maaf, termasuk pekerjaan. Pak, saya repot sekali Pak. Betul saudara repot. Tadi sudah diberikan gambaran. Orang serepot-repot apapun dari kaum seberang, kalau mau ibadah, ibadah saudara. Mereka tidak peduli. Saya izin, mau bos tidak kasih, saya izin. Pokoknya masa kita kalah saudara. Itu sama dengan penyembahan berhala. Makanya saya perlu beritahu ini kepada kita semuanya. Bukan untuk memarahi saudara, karena ini firman Tuhan ya. Ini firman Tuhan saudara, ini bukan kata-kata saya. Maka itu saudara, ayo kita mulai membuang jauh berhala-berhala. Kesenangan-kesenangan kita, hal-hal yang bersifat hawa nafsu, kenajisan, nafsu jahat, dan juga hal-hal yang sesuatu yang duniawi saudara. Saya senang saudara kalau jemaat Tuhan ketika dengar ibadah, keren banget. Kemudian saudara, mohon maaf saya singgung lagi ya. Jadi jangan tersinggung. Sebenarnya bagus juga tersinggung saudara. Berarti roh saudara hidup gitu ya saudara. Ada orang saudara ibadah saudara, maaf masih telat lagi saudara ya. Saudara tidak cinta Tuhan gitu loh saudara. Yang lain tuh lebih menyenangkan. Ingat saudara, Tuhan begitu banyak memberi kesempatan buat kita. Untuk kita terus hidup di dalam anugerah daripada Tuhan. Kalaupun saudara dan saya termasuk hari ini ditegur oleh Tuhan. Saya akan bersyukur saudara. Tuhan terima kasih. Kau terus mengingatkan saya. Supaya tidak ada berhala dalam diri saya. Nah saudara, jadi jauhi berhala ya. Ingat berhala itu dikalahkan dengan tulah tadi saudara. Membuktikan, wah dewa itu tidak ada apa-apanya. Nah Tuhan juga ingin membuktikan saudara kepada kita. Jauhi berhala. Kemudian yang ketiga dengan cepat saja. Jauhi moralitas yang buruk. Hidup dalam dosa. Saudara zaman itu saudara, orang-orang Mesir memang moralitasnya sangat buruk. Sangat buruk. Ya saudara jangan bicara LGBT. Dulu juga ada saudara. Ada. Moralitas tidak menghormati orang tua. Ya, kemudian tidak memiliki kesopanan. Berkata kasar saudara. Itu kan moralitas yang buruk saudara. Dengki kepada orang, iri hati. Ini berbicara tentang moralitas. Imamat 18 ayat yang ketiga ini berbicara tentang Mesir. Ada dicatat dalam kitab Imamat. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir. Di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat oleh orang di tanah Kanaan. Kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jadi dosa itu saudara, itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Saudara kita punya warna kingdom of God. Perkataan kita tadi pagi istri saya sampaikan harus sopan santun. Haleluya. Perkataan yang membangun. Perkataan saudara yang tidak mudah cepat marah. Ya. Yang mengedepankan tata krama yang baik, saudara. Itu yang Tuhan mau. Saudara jangan tiru-tiru, saudara. Orang-orang bule sana ya, saudara. Kalau manggil papahnya itu pakai nama, saudara. Saya punya anak, kalau niru orang bule, dia akan panggil saya, "Hei Herman," gitu, saudara ya. Itu orang bule, saudara. Jangan salah. Nah, kita bersyukur ada di negeri Indonesia. Adat ketimurannya masih nampak, masih berbicara sopan kepada orang tua. Ya, masih saudara menghargai orang-orang lain. Saudara mulailah dari hal-hal yang kecil. Sebagai contoh saudara, kalau orang sudah menikah, saya pasti akan panggil bapak. Apalagi punya anak. Dulu mungkin dia belum menikah, saya panggil nama saudara. Tapi ketika dia menikah, saya panggil saudara, Pak. Saya punya banyak anak-anak rohani yang saya nikahkan. Setelah menikah, saya panggil dia Pak, saya panggil dia Ibu saudara. Apalagi di hadapan orang ya. Supaya apa saudara? Kita belajar bertata krama yang baik. Ya, berkata yang sopan, halus, tidak kasar, tidak meluap-luap saudara. Karena Allah kita itu identik dengan kasih. Ya,
Jadi hidup kita ini harus diwarnai dengan kasih Allah, kerendahan hati tadi, saudara. Nah, jauhi moralitas yang buruk, saudara. Sebab itu tidak baik. Ada 3 bahasa mujizat. 3 kata yang ajaib. Apa, saudara? Please, thank you, sorry. Wah. Please itu apa, Pak? Tolong. Terima kasih. Kemudian maaf. Itu 3 kata ajaib yang akan bisa mengubah kehidupan orang lain dan juga kita semuanya. Makanya saudara, di dalam kerajaan Allah kita harus melatih ini. Saudara, di sini tidak ada yang sombong ya, tidak ada. Semuanya baik hati, semuanya sopan, saudara. Ya, semuanya saudara kalau menyapa orang senyumnya, bahkan senyum itu bisa mempertobatkan banyak orang. Di sini ada Pak Eko yang baru datang, ya saya sambut dengan baik Pak Eko, ya selamat bergabung. Terus datang Pak ya. Ini keluarga kita GBI Rock ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah yang terakhir saudara ayatnya dalam 2 Timotius pasal 3, ini ayat cukup panjang, saya bacakan buat saudara. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Nah saudara kalau ada di tengah ini, saudara sedang berada di dalam dosa. Ya, dosa di akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ada enggak saudara di sini yang berbuat dosa di akhir zaman? Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima kita baca sama-sama, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Baca keras, terakhir, jauhilah mereka itu sifat-sifat buruk saudara. Orang tidak suka berdamai itu sifat buruk. Orang yang keras hatinya sifat buruk saudara. Kita sedang berbicara dalam perlindungan di tanah Goshen saudara ya. Di mana Tuhan menganugerahkan keselamatan perlindungan saudara. Dan di tanah Goshen ini saudara berbicara 3 hal saudara. Yaitu jauhi kecongkakan. Maka saudara akan hidup seperti dalam perlindungan di tanah Goshen. Jauhi penyembahan berhala. Apalagi penyembahan berhala di masa kini. Di akhir zaman. Dan yang ketiga jauhi moralitas yang buruk saudara. Dan itu akan membuat saudara berada dalam perlindungan seperti di tanah Goshen. Ada sebuah gereja di daerah Kenjeran saudara. Ya kawanco ya, itu GBI Goshen namanya. Entah kenapa saudara, ya mungkin terinspirasi seperti ini saudara. Ada perlindungan ketika saudara menjauhi kecongkakan, menjauhi penyembahan berhala, menjauhi moralitas yang buruk. Ayo mulailah saudara, dari hidup kita sendiri. Jangan nunjuk orang, jangan saudara. Saya harus menjauhi apa yang terjadi di Mesir. Yang terjadi di Mesir itu ya seperti itu. Saudara. Orangnya congkak-congkak. Di sini enggak ada ya. Sini semuanya rendah hati, baik-baik banget. Keren. Kemudian jauhi penyembahan berhala. Ya di sini semuanya saudara, pokoknya cinta Tuhan gitu saudara ya. Kemudian yang ketiga, di sini orangnya sopan-sopan gitu saudara ya. Punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mudah mengampuni gitu saudara. Suka berdamai. Perkataannya keren-keren. Membangun semuanya. Tidak ada yang niat-niat buruk gitu saudara ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita pujikan lagu tadi. Kuasa-Mu terlebih besar. Wow. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Biarlah kita terus saudara berada dalam anugerah dan kasih karunia seperti berada di tanah Goshen. Sekalipun saudara banyak sana sini tertimpa musibah, tertimpa persoalan, namun kita akan ada dalam perlindungan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong, ya Tuhan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu. Mari sekali lagi pujikan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat, amin. Tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat, oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan, mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Bapa mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami mendengar ada perlindungan di tanah Goshen, ada perlakuan spesial di tanah Goshen. Demikian juga itu terjadi dengan kehidupan kami. Amin. Sebab ada Tuhan berdiam, Yes. indwelling di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami terus berada dalam anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Kuatkan umat-Mu Tuhan. Berikan Tuhan berkat-berkat spesial mengalir Tuhan. Kami tahu dunia tidak dalam keadaan tidak baik-baik saja. Namun ketika kami berada di dalam Goshen, berada dalam hadirat-Mu, berada di dalam rencana-Mu, di mana kami menjauhi kesombongan, menjauhi berhala-berhala, dan hidup di dalam moralitas kerajaan Allah, maka kami akan mendapatkan perlindungan. Amin. Bahkan berkat-berkat yang luar biasa, yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Kami berkati umat-Mu Tuhan dengan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami seluruh jemaat GBI Rock mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Herman Lipi yang telah melayani ibadah pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Saatnya kita akan menabur di pekerjaan Tuhan. Persembahan yang merah, persembahan umum, dan persembahan yang biru untuk persembahan misi. Untuk persembahan misi ya. Untuk itu saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasanmu kepada Yang Maha Tinggi. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan buat kami. Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan, agar kami selalu melekat kepadamu, sehingga kami senantiasa dapat dilindungi dengan Kau ya Tuhan.
kuasa-Mu yang maha tinggi buat kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu Bapak Herman Lipi lebih lagi Tuhan, karena kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati Tuhan, Kau campur tangan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menabur di pekerjaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, sehingga berkat yang dari surga Kau curahkan buat kami. Engkau sendiri yang membalas berlipat-lipat ganda. Kuasa-Mu nyata buat kami. Kami siap menabur di kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji. Tinggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, kasih yang begitu Besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji. Tinggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. haleluya. Amin. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Mari semua naikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan, amin. Oh Allah yang luar biasa. Sama-sama. Ku takkan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan.
Haleluya, kita akan panggilkan anak-anak kita, nada F. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan, tidak ada. Ayo orang tua dampingi ya. Haleluya. Yang adik-anak yang duduk di depan juga, ayo di kursi. Siapakah lawan? Sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Nanti sekalian kita akan tutup dalam doa. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Saudara, kita bersyukur orang tua semuanya, saudara, mereka mau mendidik anak-anak dalam kebenaran. Percaya saudara, mereka ada dalam kebenaran. Dan masa depan anak-anak kita luar biasa. Tidak akan jauh-jauh daripada Tuhan. Mereka akan terus cinta Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, berdoa buat anak-anak kami. Baik yang masih ada di rumah, Tuhan tolong mereka. Atau cucu-cucu yang berada di luar kota. Akong amanya ada di tempat ini. Kami bersepakat berdoa untuk anak-anak kami, generasi kami. Biar mereka terus dibimbing dalam kebenaran. Hidup dalam takut akan Tuhan. Kami yakin Tuhan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Masa depan terbaik, terindah, termanis dalam kehidupan mereka semuanya Bapak. Berkati para orang tua dengan usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Berkati pendidikan anak-anak kami. Mereka hidup dalam anugerah, berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian dalam kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih. Kita akhiri ibadah ini yuk. Kita pujikan pujian ini terlebih dahulu. Tuhanku terlebih, katakan tak pernah terlambat, oh, tak pernah terlambat, janji-Mu yang ku menolong. Kuasa-Mu Tuhan, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, amin. Tak pernah terlambat, ya tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu, tengadahkan wajahmu ke sorga. Terima berkat anugerah dari Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu.